Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pini Alfirita dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan PAI semester 3 Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum. Di sini saya mengambil dua materi. Yang pertama yaitu tentang peran kepala sekolah dan peran guru dalam pengembangan kurikulum PAI. Dan yang kedua yaitu tentang landasan komponen-komponen macam-macam serta faktor dan desain prinsip pengembangan kurikulum. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu apa itu kepala sekolah. Kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakannya proses belajar mengajar atau tempat terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Adapun kriteria yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah yaitu terbagi menjadi 4 kriteria. Yang pertama yaitu harus memiliki visi. Untuk memiliki visi yang baik, seorang kepala sekolah atau madrasah harus memiliki pemikiran yang lebih terbuka. Dan yang kedua, seorang kepala sekolah harus memiliki keberanian, di mana ketika seorang kepala sekolah atau madrasah yang mencintai pekerjaannya, maka akan memiliki keberanian yang tinggi. Karena dengan kecintaannya terhadap pekerjaannya tersebut, berarti ia dapat mengerjakannya dengan sepenuh hati. Dan yang ketiga yaitu kemampuan untuk bekerja dalam alam realitas, di mana kepala sekolah atau madrasah harus mampu membedakan mana yang opini dan mana yang fakta. Dan yang keempat yaitu di mana seorang kepala sekolah atau madrasah mampu menjadi pemimpin yang tidak sekedar pemimpin legalitas saja, tetapi ia harus memiliki kepedulian dan sensitivitas yang tinggi terhadap manusia. Adapun yang kedua yaitu tentang apa yang dimaksud dengan guru. Guru di sini merupakan tenaga profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, dan menilai, melatih, serta mengevaluasi para peserta didik. Untuk jalur pendidikan formal yaitu pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah. Adapun kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Oleh karena itu, secara utuh, kompetensi guru meliputi pengenalan peserta didik secara mendalam, penguasaan di bidang studi baik disiplin ilmu atau bahan ajaran dalam kurikulum sekolah, penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik meliputi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi proses dan hasil belajar, serta tindak lanjut untuk memperbaiki dan pengayaan, dan serta pengembangan kepribadian dan profesionalitas secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang peran kepala sekolah dan guru dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu peran seorang kepala sekolah. Seorang kepala sekolah mempunyai 10 macam peranan, yaitu sebagai pelaksana, perencana, seorang ahli, mengawasi hubungan antara anggota-anggota, mewakili kelompok, bertindak sebagai pemberi ganjaran, bertindak sebagai wasit, serta penanggung jawab sebagai seorang pencipta dan sebagai seorang ayah. Dengan begitu berarti kepala sekolah berperan sebagai kekuatan sentral, memahami tugas dan fungsi staf guru lain, serta mempunyai kepedulian kepada staf guru dan siswa. Adapun peran guru dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam yaitu ada 4. Yang pertama yaitu guru sebagai implementer, yang kedua guru sebagai adapter, yang ketiga guru sebagai developer, dan yang keempat guru sebagai implementer, di mana guru berperan untuk menerapkan atau mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada dalam melaksanakan peranannya dan hanya menerima berbagai kebijakan perumusan kurikulum. Yang kedua, guru sebagai adapter, di mana guru lebih dari sebagai pelaksana kurikulum, akan tetapi juga sebagai penyelenggara kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan daerah. Dalam fase ini, guru diberikan kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Yang ketiga yaitu guru sebagai developers. Guru
kelas dalam menyusun kurikulum, di mana guru sebagai developer bukan hanya memiliki peran dalam membentuk tujuan dan isi pembelajaran yang akan disampaikan, namun juga dapat menentukan strategi yang akan dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya melalui pemilihan alat evaluasi untuk mencapai hasil belajar. Dan yang keempat yaitu guru sebagai research. Peran seorang guru yang dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Pembahasan selanjutnya yaitu berkaitan dengan landasan, pengembangan, komponen-komponen, macam-macam, faktor, serta desain prinsip pengembangan kurikulum. Landasan dalam pengembangan kurikulum ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu landasan filosofis, yang kedua sosiologis, yang ketiga psikologis, dan yang keempat historis. Landasan pertama yaitu sosiologis. Landasan sosiologis ini berkaitan dengan penetapan tujuan dasar filosofis dari kurikulum yang dikembangkan. Yang kedua yaitu berhubungan dengan landasan sosiologis, di mana untuk mengembangkan kurikulum harus diketahui bagaimana kondisi dari sosial masyarakat, lingkungan belajar, kebudayaan, serta pengembangan peradaban atau era yang sedang berlangsung. Yang ketiga yaitu landasan psikologis, di mana landasan ini menjelaskan bagaimana karakteristik dari siswa dan tahapan dalam perkembangannya. Apakah psikologis belajar sesuai dengan teori belajar behavioristik, kognitif, humanistik, dan juga konstruktivistik. Yang keempat, landasan historis, di mana landasan ini mengacu pada sejarah yang berpengaruh terhadap kurikulum yang dikembangkan. Dan yang berikutnya yaitu tentang pengembangan kurikulum. Pada hakikatnya, pengembangan kurikulum merupakan sebuah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pembelajaran yang harus dipelajari serta seperti apa cara untuk mempelajarinya. Sedangkan fungsi asas atau landasan pengembangan kurikulum yaitu seperti pondasi pada sebuah bangunan. Sehingga dalam menyusun sebuah kurikulum juga diperlukan pondasi yang kuat. Adapun komponen-komponen pengembangan kurikulum yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu komponen tujuan, yang kedua isi atau materi, yang ketiga strategi atau proses, dan yang keempat yaitu proses evaluasi. Yang pertama yaitu tujuan, di mana tujuan berhubungan dengan hasil apa yang ingin kita capai dalam sebuah sistem pendidikan. Dan yang kedua yaitu isi atau materi, di mana isi atau materi berkaitan dengan pengalaman belajar apa yang harus diberikan kepada peserta didik. Dan yang ketiga yaitu strategi atau proses. Dari skala makronya yaitu tentang bagaimana kurikulum akan diselenggarakan pada setiap jenjang pendidikan. Dan yang keempat yaitu evaluasi. Dari skala makronya yaitu mengukur sejauh mana keberhasilan penyelenggaraan program dalam kurikulum. Dan yang berikutnya yaitu berkaitan dengan macam-macam pengembangan. Ada beberapa macam pengembangan kurikulum yang umumnya digunakan dalam pendidikan. Yang pertama yaitu pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, yang kedua pengembangan kurikulum berbasis keterampilan, yang ketiga pengembangan berbasis nilai, yang keempat pengembangan kurikulum berbasis karakter, yang kelima pengembangan kurikulum berbasis keanekaragaman, yang keenam pengembangan kurikulum berbasis pemecahan masalah, yang ketujuh pengembangan kurikulum berbasis lingkungan proyek, dan yang kedelapan yaitu pengembangan kurikulum berbasis pemetaan. Yang berikutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, di mana terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu perguruan tinggi, yang kedua masyarakat, dan yang ketiga sistem nilai. Dan yang terakhir yaitu berkaitan dengan desain prinsip pengembangan kurikulum, di mana secara umum desain prinsip pengembangan kurikulum ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu prinsip relevansi, yang kedua prinsip fleksibilitas, yang ketiga prinsip kontinuitas, yang keempat prinsip efisiensi, dan yang kelima yaitu prinsip efektivitas. Prinsip relevansi ini juga terbagi menjadi 2, yaitu relevansi internal dan eksternal. Relevansi internal berkaitan bagaimana kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya, sedangkan relevansi eksternal yaitu harus relevan dengan lingkungan hidup, relevan dengan pengembangan zaman, serta
dengan hasil yang diperoleh. Dan yang kelima yaitu prinsip efektivitas, di mana prinsip ini berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar